أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الإخوة أعزني وأعزكمullah. Insyaallah ini pertemuan yang ketiga membahas masalah udhiyah atau kurban. Waktu kemarin telah dibahas tentang binatang yang disyariatkan untuk dibuat kurban. Sekarang bagaimana hukumnya kita berserikat? Berserikat di dalam kurban ini ada dua macam. Berserikat untuk mendapatkan pahala. Yang nomor dua, berserikat di dalam hak milik atau memilikinya. Maka apabila berserikat untuk mendapatkan pahala, satu contoh umpamanya ada seorang keluarga yang mana dia mampu hanya untuk berkurban satu kambing, dan kambing itu hanya dari satu orang, entah ayahnya atau ibunya atau saudaranya, tapi bermaksud untuk berserikat di dalam pahala. Artinya satu kambing ini dibeli hanya satu orang, tapi maksudnya untuk yaitu menyangkutkan agar semua orang yang ada dalam keluarga itu mendapatkan pahala, maka itu boleh. Dengan beberapa keterangan yang disampaikan oleh yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, amma istiraku adatin fi wahidatin min al-ghanam. Adapun kambing satu yang dibuat untuk berserikat, au fi sab'i ba'irin au baqarin, atau yaitu sapi atau unta, fa'ala wajhaini, maka ada dua macam. Al-wajhul awal al-istiraku fi sawab, jadi berserikat untuk mendapatkan pahala. Contohnya bi'ayyakuna malikul udhiyah wahidan, yang memiliki binatang kurban ini hanya satu orang. Wa yashriku ma'ahu ghairuhu minal muslimin fi sawabiha, tapi bermaksud untuk berniat mengorbani kaum muslimin atau keluarganya. Fahadha jaizun, maka ini boleh. Jadi kurban satu kambing niatnya untuk satu rumah, tapi milik satu orang. Tapi niat pahalanya, sudahlah, aku niatkan ini untuk saya dan juga untuk semua yang ada di dalam rumah ini, maka itu fahadha jaizun. Ma'aman kasurul ashkhasu fa inna fadlallahi wasi'un. Sekalipun yang di rumah itu jumlahnya banyak, taruhlah orang 20, satu orang hanya berkurban kambing, tapi satu orang ini dia kambingnya sendiri, bukan iuran dari 20 orang, tapi maksudnya dia ingin mencakupkan orang keluarganya ini untuk mendapatkan pahala, maka boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati udhiyatihi bi kabshin, bersumber dari Sahih Muslim yang mana dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kisahnya Aisyah ini berkurban satu kambing. Qala laha ya Aisyah halummi al-madiyah. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Aisyah, bawa kemari pisau itu. Summa qala askhidhiha bi hajarin. Kemudian apa katanya, wahai Aisyah, tajamkan, yaitu asah dulu pisau ini. Ini menunjukkan orang yang menyembelih binatang ternak hendaknya ditajamkan pisaunya supaya tidak mendalimi atau menyakiti. Fafaltu, lalu apa katanya Aisyah, maka aku mengerjakan apa yang diperintahkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadha, lalu diambilnya, wa akhadhal kabsa fa adja'ahu summa dhabahahu, kemudian dibaringkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disembelihnya, lalu doanya bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa dhakha bihi, kemudian beliau menyembelihnya. Jadi satu kambing yang dibeli oleh Aisyah radhiyallahu anha itu bukan patungan dari keluarganya, tidak. Memang beliau sendiri yang membeli, lalu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambilkan pisau, kamu tajamkan dulu lawakku menyembelih. Maka dibaca bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyembelihnya. Ya Allah, ini kurban, terimalah dari Muhammad, dari keluarganya dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ibadah yang boleh berserikat niatnya, yaitu ibadah kurban. Adapun salat, satu orang salat yang lainnya tidak salat, Allahumma taqabbal salati wa salati ailati wa jami'il muslimin, tidak diterima. Ya Allah, terimalah salatku ini dan mewakili keluargaku dan mewakili umatku, maka tidak diterima karena tidak ada contoh, dan ibadah itu tidak pakai kias. Ya. Jadi ini baiknya. Jadi apabila kita berkorban sendirian, maka ikutkan tetangga, tidak mengapa. Ikutkan agar dia mendapatkan pahala. Dan karena Allah itu luas rezekinya, menerima amalan hamba yang sedikit maupun yang banyak. Ini menunjukkan bolehnya berserikat di dalam, yaitu mendapatkan pahala. Yang nomor dua, al-wajhus tsani al-ishtiraku fil milki, berserikat di dalam hak milik. Umpamanya satu kambing lalu dibuat untuk orang 20, entah 50 ribuan atau 25, maka ini tidak boleh. Itu namanya berserikat di dalam milik. Bi ayyastarika shakhsani fa aksara fi milki udhiyatin wa yudkhiha biha fala yajuzu. Maka apabila ada dua orang berserikat, dua orang untuk membeli kambing, lalu dia niatkan untuk kurban, maka ini tidak boleh. Fala yajuz, maka tidak diperkenankan walaupun niatnya baik. Ya, karena kurban itu ibadah. Ada hubungannya dengan waktu, ada hubungannya dengan orang yang berkurban, ada hubungannya dengan jenis yang dikurbankan. Jadi bukan kita menghalangi orang berbuat baik. Karena kita jumpai tidak sedikit lembaga pendidikan, yaitu menarik iuran. Orang tuanya dikasih surat untuk melatih anaknya berkurban, diminta 10.000, maka ini tidak boleh. Ya, karena itu menyelisih dari sunnah. Adapun kurban yang disembelih boleh dimakan, tapi itu bukan daging kurban, tapi daging iuran untuk makan bersama, bukan daging kurban. Ya, namun tetap boleh dimakan, namun jangan mengatakan itu daging kurban walaupun disembelih setelah sholat Id. Wala yasihu udhiyatun illa fil ibili wal baqari ila sab'atin faqat. Maka tidak boleh kurban ini, maka tidak sah kurban ini yang berserikat, yaitu untuk unta dan sapi, kecuali untuk 7 orang saja. Untuk 7 orang melebihi tidak boleh. Wadzalika li'anna al-udhiyata ibadatun wa qurbatun ilallah ta'ala. Karena kurban ini adalah ibadah, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, yang itu harus didasari dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang membantah demikian, bagaimana? Bukankah Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sebiji sawi, maka Allah akan memperlihatkan pahalanya. Ini kan juga dalil dari surat Zalzalah ayat nomor 7. Maka jawabnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu laisal maqsudu minal udhiyah. Ayat itu tidak ada hubungannya dengan kurban. Ya.
Kalau orang umpamanya dia berinfak satu kurma saja dia, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kurban satu kurma bukan namanya kurban dia. Karena kita membahas masalah kurban. Kurban satu ayam bukan namanya kurban dia. Jadi disembelih untuk makan biasa, tapi bukan daging kurban. Kemudian juga dijelaskan walidzalika, jawaban yang lain, walidzalika farraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina syatil lahmi wa syatin nusuki. Oleh karena itu beliau membedakan antara daging yang dimakan dan daging kurban. Jadi maknanya satu lahmi itu ada kambing yang itu diperuntukkan untuk dagingnya, kambing yang diperuntukkan untuk kurban, walaupun sama dimakannya. Maka kambing yang diperuntukkan untuk dagingnya kita menyembelih kapan saja boleh. Kita jual separuh boleh. Ya. Kita simpan selama 1 tahun juga tidak mengapa kalau kita punya kulkas atau yang lainnya. Ya, karena itu daging namanya satu lahmi, yaitu daging kambing untuk diambil dagingnya. Hanya yaitu disembelih untuk dimanfaatkan daging. Sedangkan kurban lain lagi. Maka kurban ada waktunya, yaitu setelah sholat id baru disembelih, dan harus ada umurnya yang secara syar'i diterima, dan juga hendaknya binatang ternak. Nah, dan juga hendaknya ada ukurannya, untuk sapi berapa orang, untuk kambing berapa orang. Maka ini dibedakan antara syatul lahmi wa syatun nusuki. Karena apa? Beliau mengatakan man dzabaha qabla sholati fasatuhu satu lahmin au fahuwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Barang siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat, maka itu adalah daging biasa, daging yang dimakan untuk keluarganya. Nah, padahal juga kambing yang disembelih. Wa man dzabaha ba'da sholati, barang siapa yang menyembelih setelah sholat, faqad asaban nusuka, maka dia berarti telah benar kurbannya. Maka bagaimana jika sama, yaitu kambingnya umurnya hanya saja beda waktunya untuk disembelih, maka itu sudah lain, tidak dinamakan sebelum sholat, itu tidak dinamakan daging kurban, tetapi dinamakan daging biasa. Demikian juga orang yang sifatnya berkurban walaupun setelah sholat id. Namun apabila dia patungan kambing untuk 5 orang atau untuk 2 orang, maka bukan namanya kambing kurban, tapi dia kambing daging biasa. Ini agar kita pahami. Dan juga karena ada hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang itu tidak ada tuntunan kami, maka ditolak. Nah, waqad syaraha Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan juga berpendapat kelompoknya, yamna'u at-tasyrika fil milki duna sawab. Tidak boleh orang itu berserikat di dalam berkurban, makanya kambing untuk 2 orang. Tapi kalau berserikat untuk pahalanya boleh, sudahlah. Kamu tidak bisa kurban, tidak usah iuran, aku ikutkan saja dapat pahala. Aku niatkan kurbanku dengan untukmu, tapi ini aku yang membeli. Nah, boleh. Kan orang berkorban kan niatnya dapat pahala kan. Bukan ingin karena duitnya, tapi ingin dapat pahala. Maka orang yang tidak mampu, dia sudah ikutkan saja semuanya. Jadi kerabat-kerabatnya, sudahlah, aku ikutkan untuk kamu mendapatkan pahala. Aku baca Allahumma taqabbal minni wa min ahli, wa min asdiqai, wa min akribai, yang dari wa min jari, dari tetanggaku, tidak mengapa. Jadi berserikat di dalam pahala, tidak berserikat di dalam miliknya. Kemudian juga di dalam kitab Syarhul Muhadzab, law istaraka isnani fi syataini litadhqiyah lam tujzi'uha fi asakhil wajhaini. Apabila ada 2 orang berserikat, ya, untuk membeli 2 kambing tapi digabungkan. Membeli 2 kambing, 2 orang membeli 2 kambing digabungkan, maka menurut syarat dari Al-Muhadzab, maka ini tidak mencukupinya, karena membelinya digabungkan. Jadi membeli sendiri-sendiri. Ya. Jalan 2 orang kita beli bersama-sama
pokoknya terserah, tidak. Makanya harus disisihkan, ini duitnya ini duitnya ini, kurang minta tambahan, lebih kita kembalikan, atau bagaimana kalau lebih suruh mengambil kita atau untuk yang lainnya, maka dibolehkan. Tapi berserikat dua orang berserikat 2 kambing, maka menurut yaitu keterangan dari Imam Nawawi, maka ini tidak diperkenankan. Tapi kalau berserikat pahala bukan berserikat milik, maka itu dibolehkannya. Baik. Kemudian syaratnya yaitu orang yang berkurban. Karena kurban ini dikatakan ibadah wa qurbatun ilallah ta'ala, dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, fala tasihhu illa bima yardahu subhanah, maka tidak sah kecuali apabila diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ridha kepada hambanya yang beribadah dengan 2 syarat. Pertama, akhaduhuma al-ikhlasu lillahi ta'ala. Binatang kurban yang disembelih ini semata-mata ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala. Karena ada orang berkurban agar dipilih, agar macam-macam. Kita tidak menuduh orang, tapi niat orang itu banyak sekali. Dan niat itu yang mengetahui pertama adalah Allah Ta'ala. Yang nomor 2 diri kita. Ya. Jadi kalau niat kita, na'udzubillah min dzalik, lain bukan ikhlas, maka kurban itu tidak diterima walaupun halal disembelih. Halal disembelih karena dititipkan oleh orang dan baca bismillah. Ya. Jadi orangnya tidak mendapatkan pahala karena Allah tidak menerima amalan yang Allah disekutukannya. Ya, nanti ada dalilnya. Oleh karena itu, yang nomor 2, nah di sini juga fala yuksatu riyaan. Orang berkorban tidak boleh maksudnya untuk pamer, wala sum'ah supaya didengar oleh orang, wala riasa supaya nanti dipilih kembali dia menjadi pemimpin, wala jahan atau untuk mendapatkan titel, wala ardan min aradid dunya, dan bukan untuk mencari urusan dunia. Contohnya begini, oh saya mau kurban sapi 1 supaya nanti panen saya ini banyak, nah maka tidak boleh. Saya mau kurban yaitu sapi 1 supaya toko saya ini laris, tidak boleh. Itu ibadah kan untuk mencari urusan dunia. Ibadah itu untuk mencari pahala. Adapun kita berkurban lalu Allah menghendaki kita, umpamanya berdagang laris, itu urusannya lain. Allah yang menghendaki kita, bukan dari niat kita. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, minasyirki man arada bi amalihi ad-dunya. Termasuk syirik orang yang berkeinginan ibadahnya itu untuk mencari urusan dunia. Ada orang haji maksudnya untuk ini, untuk itu. Haji harus lillahi walillahi ala nasi. Walillahi karena Allah ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Namun kita tidak boleh menuduh. Ya, iyyakum wadzanna, jauhkan dirimu dari menuduh, dari buruk sangka. Namun manusia bisa jadi niatnya demikian. Maka upayakan kita dari jauh-jauh agar kita membersihkan diri, berkurban niatnya karena Allah Ta'ala. Dan bukan berarti kalau kita tampakkan, kita serahkan orang, kemudian itu niatnya riak, bukan begitu. Karena niat itu tempatnya di hati. Ya. Jadi bukan penampilannya. Jadi ada orang yang ngasih sesuatu kepada orang, tapi hatinya dia ikhlas karena Allah. Tapi dilihat oleh orang maka tidak merubah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena Allah mengetahui niat seseorang. Bukankah kita sholat berjamaah nampak? Bukankah juga zakat fitrah juga nampak? Bukankah sholat id nampak? Bahkan juga suatu saat zakat itu nampak. In tubdu sadaqati fa ni'ma, ya. Kalau kamu menampakkan zakat maka itu adalah nikmat, maka tidak dikatakan riya karena hatinya dia tidak ingin untuk mendapatkan pujian. Ada pun orang memuji itu urusan, bukan urusan kita, urusan orang lain. Yang nomor 2, ya ikhwah. Syarat daripada orang berkorban ini harus mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicampuri pola berpikir kita atau bagaimana baiknya, bagaimana baik. Yang dari beliau itu sudah baik. Jadi jangan ditanya bagaimana baiknya. Yang dituntunkan oleh beliau itu paling baik karena beliau tidak mengamalkan kecuali amalan yang baik. Maka yang ditinggalkan menunjukkan tidak baiknya. Yang diamalkan menunjukkan paling baiknya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Khunafa dan juga seterusnya.
Al-Bayyinah ayat nomor 5. Dan di dalam mereka, yaitu manusia ini diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah, ikhlas menjalankan agama din yang lurus ini. Ya, ini perlu kita memberitahu keluarga kita. Memberitahu adalah wajib, ya, agar kita bagaimana ikhlas, tidak ada pamrih urusan dunia di dalam kita berkorban semata-mata ingin untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kemudian juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis qudsi, maknanya bicaranya Allah Ta'ala. Apa katanya Allah? Ana aghna syuraka'i anisyirki. Ana aghna syuraka'i anisyirki. Saya tidak butuh sekutu. Sebagaimana Allah membuat langit tidak butuh teman, membuat bumi tidak butuh teman, mengurusi apapun tidak butuh teman. Maka Allah mengatakan ana aghna asyuraka'i anisyirki. Saya tidak butuh persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal ibadah menyekutukan dia dengan orang lain bersamaku, taraktuhu wa syarikahu, aku akan biarkan amalnya itu dan juga sekutunya. Maknanya saya tidak akan memberi pahala. Ya, ini pentingnya melatih diri agar menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil bahwasanya kita harus mengikuti sunnah di dalam kurban ini. Maka beliau mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang itu tidak ada tuntunan kami, maka itu ditolak. Ya. Jadi kurban adalah ibadah sebagaimana kemarin telah dijelaskan, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi Allah menggandingkan salat dengan kurban li rabbika, yaitu karena Allah. Ini pentingnya kita beramal apapun jangan dilogikakan, jangan dirasiokan, jangan ditanya bagaimananya sebaiknya. Yang baik adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, kenapa hal ini? Wala takunul udhiyah ala amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa biistima'i syurutiha wa intifai mawani'iha. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kita berkorban kecuali terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang pula penghalangnya, ya. Jadi terpenuhi syaratnya dan hilang pula penghalangnya. Jadi ibadah itu diterima terpenuhi dengan syaratnya dan juga hilang penghalangnya, yaitu ijtima'i syurut wa intifa'il mawani. Wa syurutuha, dan di antara syaratnya apa? Minha ma ya'udu lil waqti. Nah, kurban ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan waktu. Sekalipun dia ikhlas karena Allah Ta'ala, mengaku dia mengikuti sunnah beliau, kalau waktunya diganti maka tidak diterima karena syaratnya ada waktu di sini. Berbeda dengan taklim. Kalau taklim itu tidak ada persyaratan waktu, kapan saja. Waktu tarawih, di tengah-tengah tarawih boleh, ya, habis sholat isya, sholat maghrib, karena tidak ada ikatan dengan waktu. Tapi kalau sholat, Allah mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan untuk orang mukmin dengan waktu yang ditentukan. Kurban pun juga ditentukan. Ya. Wa minha ma ya'udu li adatil mudakhin. Ada lagi syarat berkenaan dengan jumlah orang yang berkurban. Maka kambing satu untuk orang satu bagi pemiliknya. Maka sapi boleh dimiliki untuk orang 7. Demikian juga unta boleh dimiliki berserikat untuk orang 7. Jadi ini ada hubungannya. Demikian juga ada hubungannya dengan umur yang nanti akan dijelaskan. Dan ada hubungannya pula dengan binatang ternak yang disebutkan. Dan tidak boleh binatang ternak itu ada cacatnya yang itu membawa ditolaknya kurban. Sekalipun binatang ternak itu cacat boleh disembelih, namun untuk ibadah tidak boleh binatang yang cacat. Karena ibadah kita mencari surga, bagaimana berkorban dengan binatang yang cacat? Ya, untuk surga. Maka kita beramal ya kan untuk surga, carikan amal yang baik.
Ya, karena surga itu beliau disebutkan oleh para ulama mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang belum pernah kita lihat di dunia, belum pernah kita dengar, dan belum pernah pula terlintas dalam pikiran kita. Maka bagaimana orang beribadah mencarikan yaitu harta yang ringan tidak, tetapi memilih harta yang paling baik. Nah, kemudian diantaranya pula wa minha ma ya'udu lil mudakhi, ada kalanya berhubungan dengan orang yang berkorban. Maka hubungannya dengan orang berkorban ini ada 4 syarat. Hubungannya dengan orang yang berkorban. Ayyakuna milkan lil mudakhi ghairu muta'alliqin bihi haqqa ghairihi. Ini yang pertama. Syaratnya orang berkorban walaupun tadi sudah ikhlas, dia mengikuti sunnah dan dihubungkan waktunya pula dan yang lainnya, ada syarat untuk orang yang berkorbannya. Maka hendaknya korban itu dia miliknya sendiri, yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau kita memangnya berserikat berternak, orang 10 punya kambing 100, ya, lalu kita merasa punya di situ, kita ambil 1 untuk korban, tidak boleh. Karena kita ambil 1 itu miliknya orang 10. Nah, kalau orang 10 ini sepakat diambil 1 kurban, tidak boleh. Karena minimalnya kambing 1, orang 1. Tapi kalau dia membelinya, boleh. Udah, aku beli bagaimana? Boleh. Karena sudah hak, menjadi hak miliknya. Tidak boleh orang itu berkorban karena tetangganya orang itu bakhil, banyak kambingnya, lalu diambil, sudahlah. Pokoknya ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, menurut siapa yang dia mengambil dari haknya orang lain, maka tidak boleh. Jadi betul-betul itu miliknya sendiri. Ya, fala tasikhul udhiyah bima la yamlikuhu, maka tidak sah binatang yang disembelih kurban yang bukan miliknya, kal maghsubi, seperti binatang yang dikasap, wal masruki, dan juga binatang yang dicuri, wal ma'khudhi bid'wa batila, atau mengaku-ngaku itu miliknya padahal bukan miliknya, maka tidak sah. Ya. Seandainya takmir atau amil diserai dan dia tidak tahu, maka tidak berdosa amilnya. Tapi apabila dia tahu, maka harus menolaknya. Karena kita tidak boleh ta'awun 'alal ismi wal udwan, tidak boleh tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Atau yang nomor 2, boleh apabila dia itu mewakili. Nah, ya, mewakili, diserai oleh orang seperti amil, kan bukan miliknya sendiri, tapi dia mewakili, diserai, diamanati oleh orang yang punya, maka boleh. Pada dasarnya dia sebagai wakilnya. Yang nomor 2, ayyakuna minal jinsil ladzi ayyanahu syari'u. Binatang yang dikorbankan ini hendaknya dari jenis yang dijelaskan oleh syar'i. Ya, hendaknya dari jenis yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari kita. Oleh karena itu, maka korban yang dijelaskan secara syar'i oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara lain unta, kemudian sapi, kemudian kambing dengan beberapa macamnya. Ya. Yang nomor 3, bulughus sinni al-mu'tabari syar'an. Maka harus sampai umur menurut syar'i. Ya. Bukan umur menurut orang, karena orang jual beli itu pokoknya laku, sebagaimana dikatakan ini sudah kowel katanya, atau yang lainnya. Ya. Jadi penjualan, kalau dia penjual orang muslim yang bagus, takut dosa, ingin dapat pahala walaupun hanya laku 2, dia akan menjelaskan yang sebenarnya dan tidak akan menjual binatang yang belum sampai umur. Ya. Jadi harus sampai umur, yang mana dijelaskan di sini apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah. Kamu jangan menyembelih kecuali binatang itu sudah sampai umur. Illa anta assara alaikum, kecuali kalau kamu merasa kesulitan mencarinya, fatadbahu jazaatan minadh-dhani, maka boleh kamu menyembelih yaitu kambing kibas yang itu jazaah. Jazaah itu maknanya umur setengah tahun. Adapun umur yang sampai umur sesembelihan di sini macam-macam. Fasaniyu minal ibil, maka dikatakan sudah sampai umurnya untuk onta
ma tamma lahu khamsu sinina. Kalau sudah sempurna umur 5 tahun. Ini untuk unta. Nah, kita di sini tidak ada unta, jadi yang penting kita tahu. Nah, jadi apabila mau kurban, banyak belum berangkat mau kurban unta di sana, tanya umurnya khamsu sinin. Kalau sudah 5 tahun, maka itu mulainya bisa disembelih. Umur 4 tahun setengah tidak boleh. 4 tahun 9 bulan tidak boleh. Jadi hendaknya yaitu 5 tahun. Wasani minal baqari ma tamma lahu sanatani. Adapun sampainya umur unta kalau sudah genap 2 tahun. 2 tahun hijrah. Sapi unta. Wasani minal baqari, naudzubillah min dzalik. Yani minal baqari yaitu dari sapi. Wasani minal baqari, dan juga yaitu sampainya umur sapi matamma lahu sanatani, apabila berumur 2 tahun sempurna. Dan 2 tahun ini hitungannya yaitu tahun hijri, tahun hijriah. Ya, tahun hijriah itu lebih pendek daripada tahun masehi. Karena masehi ada 31, ada 30, yang 28 itu hanya 1 di Februari saja. Kalau yaitu kalender hijri 29 30. Banyak 29-nya daripada 30-nya. Jadi lebih pendek. Berarti kalau sudah 24 bulan komari, jangkep 2 tahun, maka itu sempurna sapi untuk disembelih. Wasani minal ghanami dha'naha wa ma'zaha ma tamma wa ma'izaha ma tamma lahu sana. Dan untuk kambing, ya, kambing ukuran biasa atau yang lainnya, yaitu kambing kacangan atau kambing yang lain, kambing Jawa yang lain, kalau sudah sempurna 1 tahun. Adapun kambing gibas yang besar itu dia, yang gemuk itu, maka apabila tidak menjumbainya boleh yaitu setengah tahun lebih, berarti 6 bulan ke atas. Ada kambing yang sifatnya dia besar itu. Ini tuntunan untuk umurnya agar kita tidak keliru, ya. Dan boleh yaitu sapi ini atau unta ini atau kambing itu betina tidak mengapa. Tapi biasanya kalau pejantan dia dagingnya lebih banyak. Maka upayakan yang jantan. Dan apabila tidak ada, yang ada itu dia betina yang dia gemuk, maka itu dibolehkan dia untuk berkurban, untuk dijadikan kurban. Ar-rabi'u ya ikhwan. Yang nomor 4, as-salamatu minal uyubil mani'ati minal ijza'i. Binatang ternak yang mau disembelih ini selamat dari aib yang menghalangi dia tidak boleh dibuat kurban. Ya, jadi harus selamat dari aibnya. Nah, ini beda dengan binatang yang disembelih untuk dimakan. Mungkin ada binatang sakit atau kecelakaan, patah tulangnya atau yang lainnya, selagi dia masih hidup disembelih boleh. Ya. Tapi kalau binatang kurban, binatang untuk ibadah, walaupun itu dimakan dagingnya, maka tidak layak apabila binatang itu cacat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah, yaitu Bukhari, Muslim dan juga seterusnya. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam binatang ternak tidak boleh dibuat untuk kurban. Tidak boleh untuk kurban, tapi boleh disembelih biasa. Pertama, al-awra'u al-bayyinu awraha. Al-awra' itu yang mananya, yaitu binatang yang matanya ini dia cacat. Matanya cacat. Baik itu 2 atau 1. Yaitu in khasafat, yaitu rusak. Yaitu rusak. Jadi yaitu rusak dan jelas sekali, maka ini tidak boleh. Tapi kalau matanya itu kelihatan bagus, cuma dia rabeng, ya. Orang bisa rabeng, kadang pula kambing juga rabeng pula dia. Tapi kelihatannya bagus dia, tapi rabeng, maka boleh. Dijelaskan di sini, walakin auraha ghairu bayyin ajzah. Kalau memang dia matanya itu sehat, walaupun tidak terang melihatnya, maka boleh. Namun apabila dia cacat, memangnya yaitu matanya dia masuk ke dalam atau keluar 1 atau 2-duanya, maka tidak boleh, walaupun binatang itu boleh kita sembelih untuk biasa.
Yang nomor 2 wal maridu al-bayyinu maraduha, yaitu binatang yang sakit atau binatang ternak yang sakit yang sangat parah sakitnya. Wa hiya allati dhahara ala asaril maradi mislul khumah, seperti mana binatang tidak bisa bangun, dia panas dingin. Ya, binatang ternak itu ada juga karena masuk angin pula dia tidak bisa bangun dia. Ya, kelihatan panasnya dingin. Atau wa mislul jarab, jadi itu namanya kurapan. Jadi dagingnya itu yaitu terkelupas, dia dirubung oleh lalat atau yang lainnya, maka tidak boleh. Ya, walaupun boleh disembelih tapi bukan untuk kurban. Nah, ini perlu kita paham memahaminya. Fa in kana fiha kasrun, apabila binatang itu dia yaitu sakit tapi dia bisa bangun, cuma malas, makannya malas dia, ya. Jalan malas tidak mengapa. Karena ada orang juga yang malas dia. Karena ada binatang itu kesit dia. Ya, apa itu geraknya banyak, ada yang sifatnya yaitu pelan-pelan saja seperti orang bola. Jadi walaupun asal dia bisa bangun, ya walaupun makannya tidak sehat sedikit dia maka boleh. Ya, tapi kalau sudah tidak mau makan dia dan tidak mau bangun, disuruh bangun duduk lagi kelihatan dia ingusan atau yang lainnya, maka tidak boleh dijadikan kurban. Ya, maka apabila dia sehat untuk hari kedua ketiganya boleh. Pada saat sakit jangan dibuat kurban dulu. Taib. Kemudian yang nomor 3 yaitu wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, yaitu yang kakinya pincang, yang jelas-jelas pincang dia. Wa ya la tastati'u mu'anaqatis salima fil mamsa. Jadi jalannya itu tidak beres ya. Adapun apabila namanya kejepit, ya terjepit dengan tali tadi, tapi dia masih berjalan, masih biasa, maka boleh sekalipun diangkatnya kakinya satu. Makanya ini kalau kita mengikat harus hati-hati dan jangan didekatkan satu dengan yang lain, yang kadangkala ada kambing itu permusuhan satu sama lain, maka jangan dibiarkan. Ya, nanti bisa patah nanti tanduknya. Ya, kalau patah sifatnya sedikit tidak mengapa, kalau patah sampai yaitu dari akarnya maka tidak boleh. Nah, jadi apabila dia pincangnya ini sampai dia berat atau ketahuan jalannya tidak baik, maka tidak boleh. Wa in kana fiha arajun yasir, apabila hanya sedikit dia, taruhlah dia habis jatuh atau kena tali kemudian kaku dia, berjalannya kurang sempurna, maka dibolehkan. Namun apabila patah tidak boleh. Yang ar-rabi'ah, yang nomor 4, wal arja'u al-bayyin dhal'uha. Al-arja'u al-bayyin dhal'uha maknanya yaitu tadi yang pincang. Yang nomor 5 al-kasiratu awil ajfa'u, yaitu yakni al-hazila, maknanya yang sudah tua. Yang sudah tua, jadi yaitu tinggal lunglit, katanya balung dan kulitnya. Nah, ya, walaupun besar tinggi, kamu kita tidak makan kulit, kita tidak makan tulang. Jadi di sini dijelaskan kalau sudah tua maka tidak boleh, walaupun boleh disembelih biasa. Kemudian yang terakhir yaitu al-umya, yaitu yang buta. Maka apabila binatang ternak yang mau disembelih ini buta, maka ini tidak boleh, yaitu digunakan untuk kurban. Itu diantara hal-hal yang sifatnya harus kita perhatikan. Ada satu pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya seseorang membeli seekor kambing dari uang yang dia dapatkan hasil arisan beberapa orang dengan lotrenya 1 tahun sekali? Tidak boleh. Jangan dia hutang. Dia boleh dia. Ya, makanya kita kalau punya, ya sudah punya, kecuali kalau gini, kita hutang dulu, ya hutang dulu nanti kita bayar, karena kita ini sepeda motor kita jual 2 hari 3 hari mau bayar. Tapi kalau itu 1 tahun tidak boleh. Ini namanya dia belum mampu dia. Dan itu kan pada dasarnya dia arisan itu milik bersama. Milik bersama. Jadi milik bersama. Jadi kita upayakan tidak mengadakan seperti ini. Tapi kalau seperti Masjid Al-Hilal itu dia punya dulu. Jadi menabung dulu.
Jadi 1 tahun sudah dibuka ada 50, 60, nanti kalau sudah jangkep dia sudah ditutup itu tidak mengapa. Pada dasarnya masing-masing orang, cuma tidak ditarik sekaligus tapi dia berangsur, ibaratkan dia menabung di rumah, cuma tidak di rumah tapi di tempat lembaga tertentu, maka dibolehkan. Adapun kita arisan, yaitu nanti yang ngelot dulu yang dapat, ini kan berarti belum miliknya. Jadi seandainya dia meninggal dunia dituntut untuk membayar. Ya, dituntut untuk membayar. Jadi sebaiknya kita tidak, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak membebani diri kecuali yang kita mampu. Baik ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.